Hasil review buku Becoming King Martin Luther atau Menjadi Raja disusun oleh kelompok 2. Yang pertama Nursalina Sihombing, yang kedua Lydia Novianti Harahap, yang ketiga Lismawati Mani, yang keempat Nigo Pernengetan Brutu, yang kelima Irfan Mani, yang keenam Pulibayage. Dari semester 3 mata kuliah pengantar kepemimpinan Kristen, dosen pengampu Ibu Tiffany Tamba, MSI Teol. Pembahasan review. Pengadukan air. Saya pikir orang-orang negro bergerak dan mereka tidak akan banyak ditahan lebih lama. Kulit putih, kulit hitam berkumpul bersama di kota yang luas Castrom Bowl untuk perayaan matahari terbit Paskah, untuk memasukkan pengkhotbah Afrika Amerika dalam program yang mereka kembangkan layanan. Biasanya seorang pendeta kulit hitam menyampaikan doa dan seorang Afrika kelompok paduan suara Amerika dari sekolah lokal pemimpin penonton dalam beberapa terasi spiritual adisional. Sementara kulit putih menyajikan keseimbangan program termasuk khotbah. Maraknya tindakan protes dari warga kulit hitam Montgomery yang mengungkapkan kesediaan mereka untuk bertindak secara kolektif untuk melawan penganiayaan di tangan pengemudi bus putih. Meskipun tindakan ini mungkin tampak tidak sesuai, namun hal ini menunjukkan semangat perlawanan yang terlihat antara Afrika Amerika di kota pertengahan abad ke-20. Ketika orang-orang Afrika Amerika Montgomery memperoleh akses ke komunikasian tambahan layanan dan lembaga masyarakat, tantangan mereka untuk memperluas rasisme terbuka. Protes penyusunan insiden kebrutalan polisi bahkan menyebabkan beberapa orang kulit putih untuk mempertanyakan kekerasan yang tidak beralasan oleh polisi terhadap orang Afrika Amerika Serikat. Polisi Montgomery tanpa ampun memukuli seorang Afrika Amerika, Robert Folder, sangat parah sehingga ia dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Kulit putihnya majikan mengambil langkah yang tidak biasa untuk melaporkan kejadian tersebut pada First. Berapa tahun kemudian polisi menangkap Gertrude Veknis atau tuduhan mabuk di depan umum. Martin Luther King Jr. tiba di Montgomery, seorang penuh kulit putih, dan banyak orang kulit hitam berbagai ketidakpuasan yang berkembang dengan status quo ras. Para pemimpin memperluas agenda hak-hak sipil mereka untuk mencakup masalah ekonomi lebih luas. Secara khusus, pendeta Dexter Avenue, Vernon Jones Fulman, Walter E.D. Nixon, dan penjahit Rosa Parks tidak hanya menantang penanda fisik supremasi kulit putih dan dibuktikan oleh segresi, tetapi juga mempertanyakan ekonomi yang paling berbahaya dan menyebar segregasi. Tetapi juga mempertanyakan ekonomi yang lebih berbahaya, menyebar penindasan yang sangat mempengaruhi kehidupan kaum miskin dan kelas kerja Afrika Amerika. Sementara mereka tidak seragam, beberapa pria dan wanita telah memutuskan hari-hari mereka untuk tunduk secara diam-diam di bawah pemisahan. Montgomery duduk di sungai Alabama, di jantung Black Sabuk, tanah dengan tanah yang subur, warisan tanaman pemisahan. Montgomery duduk di sungai Alabama. Selain perannya sebagai pasar utama untuk perjualan dan distribusi kapas, kota ini juga berfungsi sebagai ibu kota negara. Investasi masyarakat dan institusi perbudakan membuatnya menjadi sarang manuver politik selatan setelah pemilihan Abraham Lincoln. Ketika suara-suara selatan berdebat untuk pemisahan diri dari Amerika Serikat menang, Montgomery dipilih untuk menjadi tuan rumah konvensi negara budak. Setelah Perang Saudara, kota ini terus bergantung pada kapas dari perkebunan pedalaman untuk mendorong perekonomian. Banyak mantan budak berpindah dikaitkan dengan pertanian penyewaan atau bagi hasil, dan sebagai hasilnya kapas produksi tetap menjadi bergerak ekonomi untuk wilayah tersebut. Terima kasih untuk kombinasi pekerjaan pemerintahan negara bagian dan pertanian kaya di kawasan itu. Tanah budaya. Montgomery tidak agresif mengejar industrialisasi, lebih dibentuk oleh kemajuan dalam penerbangan daripada industrialisasi. Injil yang akan saya beritakan, berharap bekerja dan berdoa agar kedepannya kita tetap hidup untuk melihat dunia tanpa perang, distribusi kekayaan yang lebih baik, dan persaudaraan Herod yang melampaui ras atau warna kulit. Ini adalah Injil yang akan saya berdakwah kepada dunia. Martin Luther King, tulisan-tulisan religius paling awal raja menunjukkan bahwa dia
telah bekerja sulit untuk mempersiapkan kesempatan ini. Menyusun bahasa, gambar pelayanan losopi, dan pesona yang bisa menginspirasi, integrasi, dan transformasi budaya. Bertahun-tahun sebelum dia tiba di Montgomery, Raja percaya pada kekuatan revolusioner dan penebusan dari cinta. Potensi cinta yang mengubah adalah yang akan dilakukan oleh Raja Injil berdakwah kepada dunia. Dalam salah satu dari beberapa pidato awal yang masih ada, D.D. King menyerukan gereja yang akan menyentuh setiap fase kehidupan masyarakat, termasuk politik. Mengutip komitmen Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada miskin, patah hati, dan tawanan. Raja SR mengartikulasikan perlunya mewujudkan Injil sosial yang menggabungkan kepedulian terhadap jiwa orang dengan dedikasi untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Bagaimana orang bisa bahagia tanpa pekerjaan, makanan, tempat tinggal tak tepat, dan pakaian? Tuhan percepat waktunya ketika setiap menteri akan menjadi pemilih terdaftar dan menjadi bagian dari setiap gerakan untuk kemajuan kita. Deskripsi King tentang panggilan untuk pelayanan menunjukkan keinginannya untuk membuat jenis penggembalaan baru yang mempertahankan akarnya di Afrika, tradisi Amerika. Bagi kaum baptis kulit hitam, kisah panggilan seseorang untuk berkhotbah sangat penting dan cenderung memiliki fitur formula. Seperti narasi biasanya berfokus pada elemen supernatural dan emosional yang termasuk perlawanan awal dan ketidaktaatan terhadap panggilan, diikuti oleh yang kemudian keputusan untuk sepenuhnya mematuhi suara Tuhan dengan memasuki pelayanan. Cerita raja termasuk periode perlawanan, tetapi pertempuran itu tidak berpusat pada apakah menaati Tuhan atau tidak. Perjuangannya bersifat intelektual saat ia bergulat dengan keraguan pribadi dan kekurangan eklesiologis. Selanjutnya, membuat kontribusi. Sekolah rakyat Highlander tampak seperti tempat yang indah saat terlihat maju dengan penuh harap untuk menghadiri lokakarya untuk memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebebasan penuh untuk semua orang. King tidak pernah harus naik bus di Montgomery. Meskipun dia diragukan mendengar tentang kekhawatiran masyarakat atas situasi bus, kesan awalnya tentang kota berasal dari perspektif yang lebih luas. Dia memperhatikan pengaruh besar dari pangkalan angkatan udara Maxwell dan Gunther yang memperkerjakan sekitar 7% dari tenaga kerja kota. Raja tidak memperhatikan bahwa sementara ini basis memiliki dampak ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Mereka beroperasi di bawah aturan sosial yang berbeda dari kota, memberikan kontribusi yang begitu besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Sepenuhnya terintegrasi, tetapi kota di sekitar mereka menganut pola yang ketat. Segregasi rasial. King juga menghadapi komunitas kulit hitam yang terbelah, masyarakat khususnya di kalangan pimpinan. Dia menjadi sadar akan banyaknya subkelompok, program organisasi dan kepribadian bersaing yang menghambat setiap upaya yang signifikan untuk membawa perubahan. Hidup di bawah ketegangan. Mereka mulai bertanya-tanya di seluruh negeri bagaimana kita bisa terus berjalan di Montgomery. Bagaimana kita bisa terus membakar karet kita. Bagaimana kita bisa tetap hidup di bawah tekanan. Dan kita bisa menangis kepada bangsa. Kita bisa melakukan karena kita tahu bahwa saat kita berjalan, Tuhan berjalan bersama kami. Martin Luther King Jr. September tahun 1956, hanya beberapa hari setelah pengeboman rumahnya, King menyampaikan khotbah di Dexter yang judul yang bisa dirangkul dengan mudah. Sulit menjadi seorang beragama Kristen. 2 bulan terakhir kehidupan raja sangat menentang sebagai wajah yang paling terlihat dari
Cottbus. Dia telah menjadi penangkal petir untuk kritik, ancaman, dan bahkan kekerasan. Meskipun Suffrage, King mengingatkan orang-orang Dexter bahwa iman Kristen adalah dengan definisi mahal. Ini bukan waktunya untuk mengganti bantal dengan salib atau memiliki tekanan darah yang tinggi terhadap keyakinan dan anemia dalam perbuatan. Menyerukan kekristenan yang lebih otentik yang menurut definisi sulit karena itu menuntut altruisme yang berbahaya dan mahal. Itu menuntut agar aku menjadi tenggelam di perairan dalam Engkau. Orang-orang Dexter tahu mereka bukan satu-satunya orang Kristen di Montgomery. Pagi itu juga himne berasal dari gereja Metodis Dexter Avenue yang serba putih. Satu blok jauhnya, kemunafikan banyak orang Kristen kulit putih Montgomery adalah permainan yang adil hari Minggu ini ketika King mengecam orang kulit putih yang untuk keadilan tetapi yang takut untuk berbicara. Raja menyimpulkan dengan mengingatkannya jemaat bahwa kekristenan menuntut menempatkan seluruh keberadaan kita berjuang melawan kejahatan berapapun biayanya. Selanjutnya yaitu mereka bersedia berjalan. Kita seharusnya tidak memberi orang ilusi bahwa tidak ada pengorbanan di Volk dapat segera berakhir. Intimidasi saya adalah harga kecil untuk membayar jika kemenangan bisa diraih. Kita seharusnya tidak berbuat ilusi bahwa mereka tidak akan harus berjalan. Saya percaya ke lubuk hati saya bahwa mayoritas orang negro akan mengucilkan kami. Mereka rela berjalan kaki. Martin Luther King Jr. tanggal 30 Januari tahun 1956. Rosa Parks tidak akan dipindahkan. Mereka telah menunggu hari ketika undang-undang bus kota akhirnya bisa ditantang di pengadilan. Ed Nikon kemudian ingat, saya telah memberitahu pers setelah saat kami melakukan hal ini selama bertahun-tahun sebelum Desember 1955. Tetapi yang ingin mereka lakukan hanyalah mulai pada tanggal 1 Desember dan melupakan apa yang terjadi ditulis. Mereka mengatakan bahwa Nyonya Parks adalah wanita yang duduk di bus dan kemudian mereka ingin mulai berbicara tentang apa yang terjadi pada 5 Desember. Setelah lebih dari 1 tahun di Montgomery, penangkapan Parks didorong raja menjadi garis depan gerakan lokal untuk hak sipil. Teorinya, diskusi logis tentang kejahatan akan menjadi lebih dari sekedar retorika, dikendalikan oleh pengingat sesekali tentang keburukan rasisme di Segregated Selatan. Dia akan mengalami pertempuran sehari-hari menghadapi senjata yang beragam seperti kata yang diucapkan, surat panggilan telepon, dan bahkan bom. Dia akan mengalami pertempuran sehari-hari menghadapi senjata seperti kata yang diucapkan, surat panggilan telepon, dan bahkan bom. Didorong ke dalam peran juru bicara Montgomery Imperfect Association atau MIA. King berkembang mengeblek komunitas Afrika Amerika Community dengan alamat Holster. Menjadi raja. Sebagai orang-orang yang berkuasa mendedikasikan diri mereka untuk menjaga agar orang negro dipisahkan dan dieksploitasikan dan membuatnya tetap berada di bawah kuk penindasan besi.
Namun King berpegang pada harapan saat dia berteriak kepada jemaatnya, dan ada sesuatu yang membuat kita menangis dan mengatakan bahwa Kasper dan Eckhart dan semua orang lain yang kita dengar berbicara, orang-orang muram yang mewakili serangan kematian dari sistem yang sekarat. Dan semua yang mereka katakan hanyalah titik pernapasan pada menit-menit terakhir dari sebuah sistem yang pasti akan mati. Karena keadilan menguasai dunia ini, cinta dan niat baik, dan ikut akan menang. Mereka mulai bertanya-tanya di seluruh negeri, bagaimana kita bisa terus berjalan di Montgomery, bagaimana kita bisa harus membakar karet kita, bagaimana kita bisa tetap hidup di bawah tekanan, dan kita bisa berseru kepada bangsa. Kita bisa melakukan karena kita tahu bahwa saat kita berjalan, Tuhan berjalan bersama. Setelah berbulan-bulan protes dan berjuang, King telah mengetahui bahwa kehadiran Tuhan bersama rakyat merupakan satu-satunya landasan bagi upaya mereka untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan mereka. Banyak orang Kristen kulit putih yang biasanya moderat mendapat diri mereka lebih terkait dengan pendirian yang bukan dan bujukan mereka sendiri. Sebagai cara untuk melanjutkan, laporan tersebut merekomendasikan pertemuan antara Menteri Negro yang lebih independen dan Menteri Kulit Putih terdekat dengan tujuan mengurangi ketegangan situasi. Mencatat bahwa mereka yang terlibat tidak boleh menjadi anggota NAACP maupun Dewan Warga Kulit Putih. Sementara Baptis Selatan harus terus mengidentifikasikan masalah sebagai ketegangan antara ras King dan MIA, menggambarkan bagaimana menjalani iman sepenuhnya dengan ketegangan tak terelakkan yang muncul dari perjuangan untuk keadilan. Menginstruksikan kota untuk mengoperasikan bus terintegrasi keesokan paginya. Pada pertemuan massal malam itu, King menyimpulkan dengan kata-kata iman dan harapan. Ini adalah keyakinan teguh saya bahwa Tuhan bekerja di Montgomery. Biarkan semua orang yang berkehendak baik negro maupun kulit putih, terus bekerja dengannya. Dengan dedikasi ini kita akan dapat muncul dari tengah malam yang suram dan sunyi yang tidak kemanusiawi. Manusia kepada manusia, setuju, fajar, kebebasan dan keadilan yang cerah dan berkilauan. King bangun lebih dari awal untuk menaiki salah satu bus berintegrasi pertama. Dia melakukannya sebagai pria yang berubah selama 12 tahun. Sekarang King berada di jantung pertempuran untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebelum datang ke Montgomery, King telah membenamkan dirinya dalam kehidupan otarinum Injil sosial yang berakar pada cinta. Dia mengalami perjuangan bersama dan berkepanjangan yang mengubah teori menjadi keyakinan dan menempa imam yang otentik dan tak tergoyahkan. Dalam banyak hal ini benar, ide bakat mendahului kedatangan King di kota, dan beberapa hari pertama protes akan terjadi jika King tidak hadir sama sekali. Jika King tidak hadir sama sekali, panggilan telepon dan bakang bom didorong ke dalam peran juru bicara Montgomery Information Association atau MIA. King berkembang menggembleng komunitas Afrika Amerika Unity dan alamat Hot Street-nya yang terinspirasi. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang intisari review yang kami review. Jackson mengulangi buku hanya bagian. King mengubah orang Afrika Amerika di Montgomery, tetapi bagaimana mereka mengubah King bukan hanya peran penting yang dimainkan King dan Boycott, tetapi apa yang King dapatkan dari pengalaman boykot. Alfred Hitchcock, penulis King Pilgrimage to the Mountaintop, dalam buku yang luar biasa ini, Troy
Jackson menawarkan kisah yang luar biasa dan bernuansa tentang hubungan seorang raja yaitu Martin Luther dengan Rufus Lewis, Edison, John Robinson, Rosa Parks, dan tokoh-tokoh kunci seorang raja kunci lainnya dalam boikot Bush. Montgomery, seorang peneliti menyeluruh, Jackson berpendapat dengan meyakinkan bahwa aktivitas lokal di Montgomery dengan tugas membentuk identitas raja sebagai pemimpin hak-hak sipil. Analisis komprehensif penulis tentang khotbah King sebelum, selama, dan setelah boikot secara artistik menggambarkan seorang pria dalam transisi dari orang yang naik menjadi orang yang mengubah dunia. Pelakuan Jackson terhadap Montgomery di area pasca boikot menawarkan wawasan baru tentang kekosongan dalam kepemimpinan dan pertikaian yang pecah di antara tokoh-tokoh gerakan setelah King meninggalkan tempat kejadian. Penyelidikan yang diinformasikan tentang perjuangan yang menentukan waktu dan tempat dan orang yang memberi mereka suara. Saya tahu bahwa biografi King memiliki gen tersendiri dan banyak yang mendekati klasik. Yang baru ini tetap menonjol masalah tentang perjuangan desegregasi. Montgomery ini mendapatkan manfaat dari pergeseran fokus yang halus ke pria dan wanita biasa yang bertugas sebagai prajurit kaki dalam boikot Bush tahun 1955. Jackson melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mendemonstrasikan bagaimana King menemukan suara yang kita kenal dengan hari ini dan bagaimana prinsip-prinsip non-kekerasan yang sangat penting untuk siapa King dikembangkan selama waktunya di Montgomery. Diri Anda dalam orang-orang di sekitar King dan pengadilan Martin Luther King, pidato dan strategi dalam perjuangan untuk hak sipil untuk semua orang Amerika. Jackson membuat hubungan penting antara sejarah awal King dan peran utamanya sebagai pemimpin hak sipil dari gerakan modern. Peneliti dan kesimpulan Jackson sangat penting untuk upaya apapun untuk sepenuhnya memahami kebangkitan King yang menonjol. Jackson secara efektif menggunakan kata-kata King untuk memperbaikan narasi biokat yang merangi beberapa aspek perkembangan ideologi pemimpin hak sipil yang terkenal dan bagaimana King mampu menginspirasi kelas pekerja Montgomery untuk mengorbankan satu-satunya alat transportasi mereka secara menyeluruh tentang kekuatan yang menjadikan rasa sebagai pemimpin nasional harus dipelajari oleh setiap mahasiswa hak sipil modern. Jackson menulis dengan baik tentang transformasi yang terjadi, menghargai masukan dari para pemimpin dan komunitas Montgomery untuk menjadi raja materi sangat direkomendasikan. Jelaskan menunjukkan secara rinci bagaimana King mengangkat pandangan gerakan lokal untuk mencukup isu-isu moral yang besar dan membentuk perjuangan hitam untuk bebaskan menjadi gerakan hak sesuai manusia dengan dimensi dominasi menjadi ria, menjelaskan bagaimana komunitas orang-orang biasa terhadap hak asasi manusia dan non-kekerasan menghalangi raja sebenarnya jika tidak bisa daripada dia menghimami mereka. Jory Jackson dengan
berlimpah menunjukkan bagaimana dia mengalami mereka. Tony Jackson dan yang menimpanya menunjukkan bagaimana keyakinan agama King mendapat kekuatan dari perjuangan massa. Jackson mencetakkan hias luas biasa tentang bagaimana penduduk lokal mentekuroi dalam perjuangan mereka untuk kesehatan ras membentuk kehidupan salah satu pemimpin hak sivil terbesar di dunia. Berching King mempromosikan hubungan intim pertama dan paling berlanjutan dari pemimpin ikonik dengan masyarakat lokal yang dalam gerakan hak-hak sivil. Kepemimpinan Martin Luther memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik karena pemimpin yang bertindak dengan cara yang unik yang memberikan efek karismatik pada pengikutnya, dan model kepemimpinan yang dipakainya adalah konsultatif dan persuasif. Hal ini dapat kita lihat bagaimana ia mempertahankan dan mengangkat isu-isu lokal. Martin Luther memiliki gaya kepemimpinan tanpa harus karismatik karena pemimpin yang bertindak model yang demokratis dengan cara yang unik ini dapat kita memberikan efek bagaimana ia karismatik pada kerjasama bagaimana dan model kepemimpinan yang dipakainya adalah konsultatif dan persuasif. Hal ini dapat kita lihat bagaimana ia mempertahankan dan mengangkat isu-isu lokal dan hak sesuai manusia tanpa harus dengan kekerasan. Martin Luther juga menunjukkan model yang demokratis. Hal ini dapat kita lihat bagaimana ia menjadi kerjasama bagaimana mengubah dunia.